Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara Dialog Pagi, dan alhamdulillah di sini ada Bapak Budiono, ada Ustaz Hasan Sajali, dan teman-teman di Rasil ya, ikut juga ada di studio. Dialog Pagi hari ini kita akan mengambil tema, apakah kesetiaan kepada agama berarti mengabaikan kesetiaan kepada negara. Di sini udah ada Heri Nurdi, Angkal Firman, dan Ustaz Husin atas. Sebagai pengantar siapa? Angkal Firman atau? Lempar-lemparan sih. Silakan Angkal Firman. Terima kasih banyak Mas Krisna. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau saya melihat-lihat kemarin ada ormas yang dibubarkan segala macam gitu ya Ustaz ya, diangkatlah isu atau dibentuklah suatu paradigma opini pada masyarakat bahwa biasanya pihak-pihak yang memiliki loyalitas tinggi terhadap agama tidak memiliki loyalitas terhadap negara. Dan isu itu akan dibenturkan terus, Ustaz. Ini kaum agamis apa kaum nasionalis? Kalau ini udah terbentuk kan diadu terus. Jadi antara kaum nasionalis tidak punya loyalitas kepada kaum agamanya, kaum agama yang lebih loyal kepada agama tidak punya loyalitas kepada bangsanya. Memang dalam Islam seperti itu, Ustaz. Bahkan mereka kan emang ada sih yang bilang bahwa di Islam itu tidak ada nasionalisme karena Islam bersifat universal. Ada lagi yang bilang, tuh lihat, Islam tidak mengakui nasionalisme. Mereka tidak mementingkan nasionalisme. Jadi ini akan terus berbentur, Ustaz. Sudut pandang Islam sebenarnya gimana ya, Ustaz ya? Sebelum kita tanggapi, kita ingin dengar juga masukan dari secara umum sebetulnya kita tuh capek berada dalam situasi dikotak-kotakan, lalu kemudian misalnya dulu ada sosiolog Amerika itu Clifford Geertz yang memperkenalkan pertama kali memisahkan antara Islam nasionalis, Islam abangan, Islam santri. Seolah-olah yang nasionalis itu nggak santri, yang santri itu nggak nasionalis, dan yang abangan itu jauh dari Islam. Lalu kemudian muncul lagi gerakan-gerakan lain. Saya rasa begini, Ustaz. Indonesia ini jadi semacam makmal, laboratorium untuk menguji begitu banyak perkembangan dan teori pemikiran liberalisme nanti diuji di Indonesia. Ketika dia berkembang cukup mendapatkan sambutan, maka dia disebarkan ke Malaysia, ke Thailand, ke Filipina, atau ke negara-negara Islam yang lain. Begitu juga pluralisme dikembangkannya di sini. Kalau tidak salah, kalau mungkin surat Al-Baqarah ayat 62 ya, Ustaz, yang banyak digunakan oleh orang-orang memelintir bahwa agama itu apapun agamanya, mau Yahudi, mau Nasrani, atau mau Sabi'in, kalau dia beramal soleh, Allah pasti akan mendapatkan ganjaran. Nah, ayat ini digunakan menjadi dalil pluralisme bahwa semua agama sebetulnya sama, siapapun orangnya, selama dia beramal soleh, maka Allah akan memberikan ganjaran. Nah, padahal kalau tidak salah ingat, ini asbabun nuzulnya itu peristiwa Sayyidina Salman Al-Farisi sebetulnya, yang begitu gigih mencari kebenaran, lalu kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW, dan Sayyidina Salman mempertanyakan, banyak orang-orang yang saya ikuti dulu adalah orang-orang yang soleh, berbuat baik, dan kemudian bermuamalah dengan cukup mesra dengan manusia yang lainnya. Status mereka bagaimana ya Rasulullah? Maka ayat ini turun. Nah, sayangnya kita tuh dipelintir sedikit demi sedikit. Misalnya contohnya tentang sejarah Al-Quran. Awalnya ditunjukkan sejarah penulisan Al-Quran. Lalu kemudian ditunjukkan lagi tentang jenis-jenis khat. Ada kufi, ada
Farisi. Ada 9 jenis khot. Lalu kemudian ujung-ujungnya orientalis memperkenalkan bahwa bermacam-macam mushaf. Jadi ternyata mushaf ini nggak satu. Yang digiring masuk ke pameran ini anak-anak SD, SMP, ibu-ibu majelis taklim. Awalnya mereka memperlihatkan, oh begini Quran dulu disusun tanpa harokat, hurufnya terpotong-potong, lalu kemudian ditambahkan titik-titik kode untuk pembacaan, lalu kemudian diberikan garis-garis tanda baca, lalu kemudian dikenalkan tentang qiraah sab'ah, lalu dikenalkan dengan dialek Quraisy untuk memperkenalkan Al-Quran, sampai bertemu dengan mushaf Utsmani, dan kemudian dikenalkan lagi ada mushaf-mushaf lain yang bisa dijadikan rujukan. Nah, kita ini kayak nggak kenal gitu. Misalnya Idul Adha seperti ini dikenalkan tentang sejarah keluarga Ibrahim alaihissalam. Lalu disebutkan Ishak, Nabiullah Ishak alaihissalam disebutkan lebih dulu. Kemudian disusulkan Nabiullah Ismail. Jadi kita terkagum-kagum dengan kisah, tapi kemudian terpleset pada akidah gitu. Kagum sih pada retorika Islam plural, Islam universal, Islam. Kalau menurut saya Islam sudah cukup. Tidak ada yang mendampingi kata itu di depannya, di awalnya atau di akhirnya. Nah, kadang-kadang kita ini digoda setan untuk menambah-nambahi atau mengurang-urangi. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alayna. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar pemirsa, seluruh rekan di studio, assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam raya, langit, bumi, dan seluruh isi, yang menempatkan kita di atas muka bumi ini, yang mengutus nabi-nabi dan rasul-rasulnya, semua mengajak umat manusia untuk kembali kepada Allah, sebagaimana kita semua berasal dari Allah. Oleh karena itu, jalan hidup yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih dan ridai bagi kita dinamakan al-Islam. Diambil dari kata aslama yuslimu islaman, artinya berserah diri secara total, secara menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai ungkapan syukur kita, pengabdian kita kepada yang telah menciptakan kita, melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita, dan menyempurnakan berbagai macam nikmatnya. Ini merupakan satu hal yang wajar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada atau adakah yang lebih baik ucapannya dari seseorang yang mengajak kepada Allah? Bukan mengajak kepada kelompok, kepada golongan, kepada sekte, tapi mengajak semua makhluk untuk kembali kepada Allah. Wa amila salihah, lalu dia mengisi lembaran hidupnya dengan amal-amal salih. Wa qala, dan dia berkata, innani minal muslimin, saya dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Pedoman hidup ini bersifat universal, ya? Bersifat universal, kan? Bukan mengajak orang pada kelompok, pada golongan, pada etnik, pada suku, pada bangsa, tapi mengajak semua bangsa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah.
Dan siapakah yang lebih baik agamanya, pedoman hidupnya? Dari orang yang betul-betul menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Kemudian, wa huwa muhsinun. Dan dia hidup dengan selalu berbuat kebajikan. Bukan hanya terhadap sesama manusia, terhadap makhluk Allah. Bahkan dia berbuat kebaikan dengan menjaga lingkungan hidup. Kemudian, wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dia mengikuti jejak langkah Ibrahim yang lurus. Seorang hamba yang telah membuktikan pengabdiannya, berserah dirinya secara total kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang berada di atas Allah dalam jiwa Ibrahim maupun kehidupannya. Baik dirinya, anaknya, istrinya maupun keluarganya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Atas dasar ini, ya, kepasrahan Ibrahim dan pengorbanannya, Allah mengangkat Ibrahim sebagai hamba yang dikasihi. Oleh karena itu dengan tegas pada suratul Maidah Allah berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini setelah Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'annya, menyempurnakan misi Rasulnya, mengatakan, hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Artinya nikmat Allah telah sempurna. Tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak perlu penambahan lagi. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku meridai bagi kalian al-Islam sebagai pedoman hidup kalian. Oleh karena itu, Nabi mengajarkan dalam doa yang Nabi ajarkan untuk kita, untuk mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Kemudian hubungan antara tuntunan Islam dengan kehidupan kita amat erat, di mana seluruh alam raya dan isinya berasal dari Allah. Dia yang memelihara, dia yang menjaga, dan dia yang menempatkan kita sebagai khalifahnya, dan dia yang menganugerahkan kita semua ini. Sesiogianya seorang makhluk yang berhutang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui apa tujuan hidupnya dalam kehidupan dunia ini. Apa yang diwajibkan oleh Allah Tuhannya, baik terhadap Allah maupun terhadap makhluk di sekelilingnya. Maka atas dasar ini, agama itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting. Dari mana kita berasal? Kemudian, untuk apa kita hidup dalam kehidupan dunia ini? Lalu, bagaimana cara hidup yang benar yang diinginkan oleh pencipta kita? Dan kemana kita akan pergi dan kembali? Agama menjawab semua ini dan memberikan panduan hidup yang paling indah, penuh keseimbangan dan keharmonian, sebagaimana yang kita jumpai keharmonian yang ada pada tubuh kita, pada lingkungan hidup kita, di langitnya, di buminya. Tidak ada satu pun ketidakseimbangan kita jumpai di alam raya ini. Nah, belajar dari alam raya yang penuh keseimbangan. Di saat kita menyikapi bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bukti-bukti yang begitu sempurna dan begitu indah, kita dapat meyakini bahwa tuntunan Allah ini merupakan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, Allah bertanya, "Qul ayyu syai'in akbaru syahada?" Katakan, kesaksian apakah yang paling besar? Dijawab, Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakan, Allah lah merupakan saksi yang terbaik, yang terbesar. Mengapa? Itu surat Al-An'am. Suratul An'am mungkin sekitar ayat 15-an, coba lihat. Saya lupa juga nomor ayat. Jadi katakan, kesaksian apakah yang terbesar? Dijawab oleh Allah, Qulillah, katakan wahai Rasulullah, Qulillahu syahidun baini wa bainakum. Sesungguhnya Allah menjadi saksi antara aku dan kalian. Wa uhya ilayya hadzal Qur'an liundzirakum bihi wa man balagh. Dan Quran diwahyukan kepadaku agar aku memberikan peringatan kepada kalian dan siapa-siapa yang sampai kepadanya peringatan ini. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kembali, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah bersaksi tiada Tuhan selain daripadanya,
demikian pula para malaikat dan semua orang yang berilmu, berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada, semuanya menunjukkan bahwa tidak mungkin adanya pencipta, penguasa selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesaksian Allah disaksikan oleh seluruh makhluknya di alam raya yang semuanya menunjuk kepada Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dia memerintah ya, dengan penuh keadilan. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain daripadanya, Al-Aziz, Al-Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Setelah Allah mengajukan kesaksian ini yang tak terbantahkan, Allah lanjutkan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui diterima di sisi Allah adalah Al-Islam. Di mana Islam merupakan tuntunan hidup yang benar-benar bersifat fitri, selaras dengan undang-undang hukum yang mengatur alam raya. Di mana seluruh alam raya tunduk kepada Allah, maka pedoman hidup yang paling tepat, yang paling sesuai dengan kita adalah Al-Islam, di mana kita semua manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama apapun warna kulit kita, bangsa kita, bahasa kita, semuanya berserah diri kepada Allah, tunduk padanya untuk dapat memelihara kehidupan kita dengan penuh keseimbangan dan keadilan. Lalu kenapa manusia menyimpang dari ajaran ini dan menolak untuk tunduk? Wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidak terjadi perselisihan, pertentangan di antara mereka yang telah menerima Alkitab, kecuali setelah datang pengetahuan, penjelasan yang terang benderang bagi mereka. Penyebabnya apa? Baghyan bainahum, bukan karena kebodohan, hawa nafsu. Kecondongan, kefanatikan terhadap kehidupan dunia ini yang memecah belah kita. Padahal udah dijelasin dengan tegas Allah jelaskan. Seharusnya kita menjadi muslim yang baik, menjadi muslimun. Hawa nafsu yang namanya al-baghyu tadi menambahkan muslim syi'i, muslim sunni, muslim katakan liberal, muslim katakan intelektual, muslim abangan, muslim santri. Ini tambahan-tambahan semua ini. Bukan berasal dari Allah. Kalau seseorang menambahkan sesuatu tanpa seizin Allah, bukan lagi merupakan Islam yang murni. Mengurangi juga akan menghilangkan keindahan, kemurnian, dan kesempurnaan. Dan Islam merupakan agama yang telah disempurnakan Allah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, antara kesetiaan kita kepada keluarga, kepada suku, kepada bangsa, kepada tanah air kita, tidak akan bertentangan dengan tuntunan agama. Agama mengajarkan kita untuk hidup setia kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, kepada suku kita, kepada bangsa kita, tapi kesetiaan yang tidak melebihi kesetiaan kita kepada Allah. Karena begitu kita setia kepada keluarga kita, masyarakat kita, suku kita, bangsa kita, melebihi kesetiaan kita kepada Allah, akan merusak keseimbangan hidup kita. Akan melahirkan korban-korban yang amat banyak. Seperti bangsa-bangsa yang begitu fanatik kepada kebangsaan mereka, akhirnya menganggap bangsa yang lain di luar mereka merupakan apa? Merupakan orang-orang yang tidak memiliki hak yang sama. Akhirnya mereka bersifat adil terhadap suku mereka, terhadap bangsa mereka, tapi terhadap bangsa yang lain tidak. Islam tidak membolehkan hal ini. Pada saat kita setia kepada negara kita, ya, itu merupakan hal yang indah. Kita mencintai suku kita, hal yang indah. Mencintai bangsa kita, hal yang indah. Tapi kalau kecintaan kita kepada suku, kepada bangsa, kepada katakan masyarakat, melebihi kecintaan kita kepada kebenaran, kepada Allah, ini semua akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Akan ada perasaan superior itu lagi sendiri. Berbahaya kan? Oleh karena itu dalam satu riwayat dari Imam Ali Zainal Abidin, dikatakan bukan merupakan satu asabiyah kefanatikan seorang mencintai keluarganya, mencintai juga sukunya, mencintai bangsanya, mencintai orang yang sama bahasanya. Seperti kita di luar negeri lama tidak bertemu dengan orang-orang yang berasal dari kampung kita. Ketemu dengan orang yang sekampung. Ketemu dengan orang bahkan yang berasal dari tanah air bukan sekampung. Kita ketemu, kita merasakan betul-betul nikmat yang besar dan kebahagiaan yang tak terhingga. Apakah ini dosa? Bukan. Ini wajar. Ini merupakan hal yang fitrah yang ditanamkan dalam diri kita.
Bukan merupakan satu dosa orang mencintai sukunya, bangsanya, hingga mendorong dia untuk menjaga, memelihara. Menjaga, memelihara apa? Kehormatan sukunya, kehormatan bangsanya. Tetapi kalau kecintaan kita kepada suku, kecintaan kita kepada bangsa, merusak pilar keadilan, mendolimi yang lain, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memperjuangkan kemerdekaan setiap orang dari kita. Oleh karena itu Allah melarang seseorang melakukan apa? Perbudakan terhadap yang lain. Perbudakan pada masa sebelum Rasul secara perlahan-lahan dikikis hingga bersih. Bukan seperti Barat. Bagaimana dulu mereka datang ke Afrika, ke negara-negara yang berkulit hitam, melakukan pemburuan untuk apa? Untuk mengumpulkan budak yang mereka jual di pasar perbudakan di Eropa. Barat baru pada masa-masa terakhir mereka menyerukan untuk membebaskan manusia dari perbudakan. Islam semenjak zaman Rasul, bahkan dalam hukum-hukum yang diatur dalam berbagai macam keadaan bertujuan untuk melepaskan perbudakan. Bukan melahirkan, menciptakan budak-budak yang baru. Syarat apa-apa, lepaskan budak gitu ya. Orang yang melihar istrinya dihukum dengan melepaskan budak. Yang menggauli istrinya di bulan Ramadan melepaskan budak. Yang membunuh seseorang secara tidak sengaja, di samping ganti rugi pada pihak keluarga juga melepaskan budak. Adapun peperangan, berhadapan dengan musuh-musuh yang memerangi kita, pada saat kita menawan musuh, Allah tidak mengatakan perbudak mereka, tidak. Allah mengatakan dalam surat Muhammad, فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَشُدُّوا الْوَثَاقَ. Kalau kalian menjumpai orang-orang kafir dalam peperangan, setelah kalian melumpuhkan mereka, ikat mereka dengan kuat-kuat, agar mereka tidak memiliki apa? Kekuatan untuk menyerang kalian kembali. Setelah selesai peperangan, فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. Kalian diberikan pilihan oleh Allah untuk membebaskan cuma-cuma atau dengan tebusan. Bisa tukar menukar tawanan, bisa dengan tebusan, karena mereka melakukan invasi. Mereka sebagai agresor yang menciptakan kerusakan berkewajiban untuk apa? Memberikan ganti rugi. Maka lahirnya pampasan perang dan lain sebagainya tidak bertentangan dengan agama. Tapi terkadang pemerintahan Islam melepaskan mereka dari tawanan dengan tujuan mendidik mereka, memperbaiki akhlak mereka. Tidak ada perintah dalam Al-Quran, begitu kalian kalahkan mereka, perbudak mereka, tidak ada. Tawanan Badar dilepaskan dengan tebusan, betul tidak? Jadi ini fitnah yang dilontarkan kepada Islam tidak benar, karena Islam ingin betul-betul memerdekakan bukan hanya bangsa Arab, bukan hanya bangsa Quraisy, memerdekakan semua manusia hingga semuanya betul-betul menghamba, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sebahagian ceramah yang disampaikan oleh sebagian ikhwan, mungkin dengan niat tulus, mereka seolah-olah menciptakan dikotomi antara kesetiaan kepada agama dengan kesetiaan kepada negara. Oleh karena itu dibutuhkan nilai-nilai universal yang dapat menyatukan semua, yaitu Pancasila. Ini merupakan pemahaman yang salah. Nilai-nilai yang diterangkan Pancasila merupakan sebahagian dari nilai Islam. Merupakan nilai Islam. Dan tidak mungkin dapat diterapkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya tanpa memahami betul-betul pedoman hidup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan. Bagaimana kita akan menegakkan keadilan dan kemanusiaan tanpa memiliki tolok ukur mengenai apa? Mengenai keadilan itu sendiri. Kalau keadilan hanya membela satu kelompok, mengabaikan kelompok yang lain, bukan keadilan. Keadilan dalam Islam bagaikan air. Walaupun dalamnya berbeda-beda, permukaannya sama. Di hadapan yang kecil, di hadapan yang besar. Nah, yang kita jumpai di negeri kita pada saat ini, keadilan itu berlaku untuk kalangan yang berkuasa di atas, kalangan konglomerat, yang dapat berbuat semena-mena sesuka hati mereka, bahkan perangkat-perangkat hukum ditelurkan, dibuat untuk melindungi kepentingan mereka. Kalau hukum dibuat untuk melindungi semua rakyat, membela kepentingan mereka, itu merupakan tujuan dari Islam. Tapi kalau hukum hanya melindungi sekelompok orang untuk berbuat aniaya, menindas, menghisap sari-sari kehidupan rakyat, atau menguasai sumber-sumber kekayaan alamnya, ini bukan keadilan. Dan ini bukan Pancasila.
Ini bukan Pancasila, bukan pula keadilan. Oleh karena itu tidak pernah Islam membolehkan seorang muslim atau pemerintahan Islam menganiaya orang yang berbeda agama. Tidak dibenarkan kita orang-orang Islam mengangkat senjata terhadap orang yang berbeda agama dengan kita karena perbedaan agama. Tapi kalau dia mengangkat senjata, melakukan penyerangan, kita diberikan hak oleh Allah untuk membalas dan melawan. Oleh karena itu Allah tegaskan dalam Al-Quran, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Perangi di jalan Allah bukan untuk melampiaskan nafsu angkara murka, bukan juga untuk menguasai sumber-sumber kekayaan alam, orang-orang yang memerangi kalian, dan jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Oleh karena itu alasan yang membolehkan kita untuk mengangkat senjata, memerangi satu kaum, al-udwan. Di saat mereka menyerang, melakukan invasi, baru kita dibolehkan. Atau kita berperang untuk melindungi kaum tertindas. Di satu kampung, di satu kota, tertindas, teraniaya, walaupun berbeda agama dengan kita, ada misi Islam untuk membela, menyelamatkan mereka. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Kenapa kalian tidak berjuang, berperang untuk membela mereka kaum tertindas dari pria, wanita, anak-anak yang menjerit melonglong mengatakan, wahai Tuhan kami, keluarkan kami dari kota yang penduduknya telah berbuat kezaliman dengan kami. Kirimkan ya Allah pelindung dan penolong bagi kami. Rasulullah pernah mengirim pasukan untuk membela kaum musyrikin yang menjadi sekutu kaum muslimin yang dilakukan oleh siapa? Yang dilakukan penganiayaan oleh penduduk Mekah. Setelah Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, kaum musyrikin terbagi dua. Ada yang bersekutu dengan Rasul, ada yang bersekutu dengan kaum Quraisy di Mekah. Tahu-tahu sekutu Rasul dari kaum musyrikin dianiaya oleh kaum musyrikin Mekah. Langsung Rasulullah mengangkat senjata dan mengerahkan pasukan untuk mengepung kota Mekah. Sampai lahirnya Fathu Mekah itu bukan karena penganiayaan terhadap kaum muslimin, tapi penganiayaan dan pelanggaran perjanjian yang disepakati antara mereka dan Rasulullah SAW. Jadi di saat kita berbicara tentang Islam sebagai tuntunan agama yang berasal dari Allah, yang mengatur seluruh kehidupan kita dengan penuh keseimbangan dan keadilan. Sebagaimana yang diperintahkan Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang yang beriman, tegakkan keadilan. Dan jadilah kalian saksi-saksi yang bersaksi semata-mata karena Allah, walaupun konsekuensinya akan merugikan kalian, kedua orang tua kalian, ataupun kerabat kalian, keadilan mesti ditegakkan. Oleh karena itu ketika seorang Muslim Ansor mencuri, menuduh seorang Yahudi secara tidak berdosa, turun Al-Quran untuk membela kebenaran Yahudi dan menghukum Muslim Ansor yang berkhianat dan menuduh orang yang tidak berdosa. Allah berturun tangan langsung. Langsung. Jadi kezaliman dari siapapun juga ditolak oleh Allah. Dari muslim terhadap muslim maupun dari muslim terhadap sesama muslim. Jadi, di saat kita memahami Islam dengan benar dan baik, Islam tidak sama sekali apa? Mengajarkan kita untuk berkhianat dan tidak loyal kepada negara kita, kepada bangsa kita, tidak. Kalau bangsa kita, negara kita diserang, kita wajib untuk bangkit, berjuang membela. Oleh karena itu Islam dengan jelas menjelaskan bagaimana konsep jihad yang begitu indah. Jihad itu bukan menggunakan pedang memaksa orang masuk ke dalam Islam, tapi pedang diangkat untuk melindungi kaum tertindas dan melindungi kehormatan-kehormatan bangsa kita, negara kita, dan dalam bangsa negara ini terdapat orang-orang di luar Islam. Kalau kita membiarkan saudara kita sebangsa setanah air teraniaya karena dia bukan seagama dengan kita, berarti kita telah berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhianat terhadap Rasulnya, berkhianat terhadap agama kita. Tapi kalau kita memahami agama secara tidak benar, agama kita fahami dengan pemahaman dan doktrin sektarian, kelompok dan golongan, ini yang mengakibatkan kerusakan, akhirnya melahirkan dikotomi antara agama, ya,
Kesetiaan pada agama dan kesetiaan kepada negara. Selama ini umat Islam dituduh bahwa mereka tidak nasionalis. Mereka bukan orang-orang yang Pancasilais. Mereka bukan orang-orang yang cinta kepada negara. Islam merupakan ajaran universal. Betul. Universal. Di mana kita tidak dibolehkan karena kecintaan kita kepada negara menzalimi negara yang lain. Kita nggak boleh sama sekali karena kecintaan kepada bangsa Indonesia, kita harus membuta, langsung apa? Kita menyerang bangsa yang lain, dapat berbuat sesuka hati kita untuk menguasai sumber kekayaan alamnya, menjadikan penduduk negeri tersebut sebagai budak, sebagai hamba saya, nggak dibenarkan dalam Islam. Sedangkan mereka yang memperjuangkan hak asasi manusia katanya, menurut ucapan mereka. Lahir PBB juga untuk melindungi hak asasi manusia. Berbagai macam konsesi dikeluarkan untuk membela hak asasi manusia, tapi pada prakteknya mereka melindungi Israel untuk menganiaya rakyat Palestina. Mereka melakukan transaksi terhadap negara-negara yang mempunyai sumber kekayaan alam, lalu mereka mengangkut kekayaan alam tersebut ke negara mereka, sedangkan penduduknya hidup dalam kemiskinan. Kita lihat berapa lama Zimbabwe, tanah pertaniannya sebagian besar dikuasai oleh rakyat Inggris. Hingga rakyat hanya menguasai sebagian kecil. Begitu pemerintah Zimbabwe mengambil alih tanah tersebut dari berbagai macam investor Inggris, langsung dipukul ekonominya hingga inflasi mengalami titik terendah. Titik terendah sampai jutaan persen. Betul. Bukan lagi ratusan, jutaan persen. Uangnya nggak laku. Uangnya nggak laku. Jadi di saat rakyat menginginkan kemerdekaan buat mereka, ditolak. Kemerdekaan, keadilan hanya untuk bangsa-bangsa yang besar dan kuat. Israel berhak memiliki nuklir. Negara Arab tidak punya hak tersebut. Dan kita saksikan bagaimana kontrak-kontrak yang mereka lakukan, perusahaan-perusahaan minyak di negara Arab, di Indonesia. Begitu juga berkaitan dengan kekayaan perkebunan kita di negeri kita. Dikuasai oleh pihak-pihak asing, kerjasama dengan pemerintah kita atau sebagian oknum pemerintahan kita yang kerdil yang menjual kekayaan negara untuk pihak asing, mengorbankan bangsa dan negara. Kira-kira ini Pancasilais tidak? Tidak. Oleh karena itu mereka selalu menggembar-gemborkan tuduhan yang tidak benar, membangun opini yang negatif, padahal sebetulnya pelaku kejahatan mereka. Mereka tidak ingin sama sekali apa? Tidak ingin sama sekali dikembalikan kepada hukum-hukum keadilan yang bersumber dari agama yang tidak pandang bulu. Jadi mereka menolak agama, menolak Tuhan mereka, karena Tuhan mereka tahu perbuatan mereka. Tuhan mereka menetapkan hukum-hukum yang tidak pandang bulu terhadap suku apapun juga. Oleh karena itu untuk menegakkan sila-sila Pancasila, hanya dapat ditegakkan di saat sila ini dikaitkan, dihubungkan dengan Allah. Begitu dihubungkan dengan Allah yang menjadi pengawas bukan lagi manusia, tapi Allah yang mengetahui yang tersembunyi maupun yang nyata. Oleh karena itu menyedihkan sekali kalau seorang cendekiawan kita mengatakan bahwasannya dibutuhkan nilai-nilai universal untuk menyatukan agama dan negara. Agar tercipta keseimbangan, maka Pancasila itu merupakan nilai-nilai universal, seolah-olah agama tidak mampu sama sekali apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Seolah-olah agama itu bertentangan dengan nilai-nilai sila-sila kebenaran dan keadilan. Padahal kita tahu bahwa sila-sila Pancasila dipetik dari apa? Dari nilai-nilai Islam, dalam nilai-nilai Al-Quran. Itu secara tak langsung sama aja kayak bilang yang membuat agama atau yang mengeluarkan Al-Quran ini Allah kalah hebat dibanding orang-orang yang menyusun negara ya. Ini kesombongan kita memang, terlalu bangga ya, dengan pemikiran kita. Kita tidak pernah mengkaji, mempelajari Al-Quran. Akhirnya akibatnya Islam yang menjadi apa? Agama yang tertuju. Sebetulnya kita juga tidak terlalu menyalahkan kalangan-kalangan intelektual kita. Karena selama ini agama disampaikan bukan lagi apa? Disampaikan secara murni, secara lurus, tapi agama yang terkontaminasi dengan kefanatikan dan ego sektoral. Jadi mereka nggak kenal secara utuh. Jadi mereka nggak memahami agama secara komprehensif. Kembali kepada kitab sucinya, mereka fahami berdasarkan kelompok-kelompok, golongan-golongan, madhab-madhab, dan komunitas interpretasi. Dari komunitas interpretasi lahirlah komunitas ideologi. Nah, mereka berjuang bukan lagi untuk Islam, tapi berjuang untuk kelompok, golongan, dan fanatisme mereka. Oleh karena itu,
siapa saja ya, yang berjuang untuk negara, bangsanya, kehormatan sesama manusia, siapapun dia, memperjuangkan kehormatan sesama manusia, walaupun dia bukan seorang muslim, ya, dan dia lakukan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, itu merupakan ibadah yang paling indah. Tapi siapa saja yang mengedepankan kefanatikannya pada kelompok, pada golongan, pada madhab, pada sekte, pada partai, pada suku, mengedepankan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia merupakan orang yang paling betul-betul apa? Paling dimurkai oleh Allah. Karena kefanatikan ini akan mencabik-cabik keseimbangan kehidupan. Karena tidak ada seorang pun yang berfanatik pada kelompok dan golongannya, kecuali akan dibutakan dan tidak dapat melihat nilai-nilai kebenaran. Hingga dia melihat semua kesalahan yang berasal dari kelompoknya benar. Kebenaran yang datang dari kelompok lain, salah. Maka Imam Ali mengatakan, bukan satu dosa, bukan satu kefanatikan. Seorang itu mencintai sukunya, mencintai bangsanya, mencintai juga kelompoknya, golongannya, wajar. Tetapi yang dinamakan kefanatikan itu, di saat dia memandang kebenaran yang ada pada kelompok lain, kebenaran yang ada pada suku yang lain, kebenaran yang ada pada bangsa yang lain sebagai kesalahan. Tapi dia memandang kesalahan yang berasal dari kelompok dan golongannya sebagai kebenaran. Saya pernah bicara kepada salah satu pengikut partai Islam. Ketika partainya atau katakan orang-orang yang berasal dari partai yang melakukan kesalahan, mereka melakukan pembelaan. Saya katakan jangan dong. Kesalahan yang berasal dari kelompok kalian, kalian harus salahkan. Jangan kalian tutupi, kalian bela. Bahkan biar hukum menghukum mereka dengan penuh keadilan. Kalau tidak, apa yang kalian lakukan ini betul-betul merusak citra kalian. Merusak semua berbagai macam atribut perjuangan yang kalian sebutkan. Ini merupakan fakta. Ketika saya sampaikan hal ini, langsung dia bermuka asam. Seolah-olah saya berpihak kepada apa? Kepada orang-orang di luar Islam. Bukan. Saya berpihak pada kebenaran, keadilan. Orang-orang kalian salah, salah dong. Jangan kalian benarkan. Kalau pihak lain benar, benar. Jangan karena pemborongnya orang Korea, walaupun mereka melakukan sesuai dengan persyaratan konstruksi dan hasilnya baik, kalian mengatakan tidak benar. Karena pemborongnya berasal dari kalian, dari partai Islam, dari kelompok kalian, walaupun menyalahi persyaratan konstitusi, kalian benarkan. Nggak benar dong begitu. Jadi jangan kalian membela yang salah untuk kepentingan kelompok dan golongan. Kalau seperti ini, semakin hari kita akan semakin jauh dari kebenaran, dan akhirnya orang akan menganggap bahwa agama ini yang mengajar kita semua ini. Jadi kalau mereka mengatakan kesetiaan pada agama, terkadang bertentangan dengan kesetiaan terhadap negara, itu merupakan pemahaman yang salah dari apa? Dari ajaran Islam yang disalahfahami. Islam yang benar mengajak kita semua kembali kepada Allah. Bersatu dalam agama Allah. Dan kita menyesuaikan kehidupan kita dengan nilai-nilai norma-norma keadilan yang berasal dari Allah, sebagaimana norma-norma yang mengatur alam raya dan seluruh isi. Sekarang kalau saya bertanya kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, atau bertanya kepada para cendekiawan ini, kira-kira mau nggak salah seorang dari kalian kalau diserahkan kepadanya secara utuh untuk mengatur seluruh sistem pada tubuhnya? Gak ada yang Mau sanggup, Ustaz. Nggak ada yang mau. Diserahkan pada negara. Semua ditangani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dirinya, termasuk orang tuanya, termasuk anaknya. Lalu Allah berikan kita pilihan untuk mengatur kehidupan kita. Kita bisa mentaati Allah, bisa tidak. Jangan kalau kita melanggar, kita benarkan pelanggaran kita dengan alasan bahwa apa? Kita harus kembali kepada nilai universal untuk mengayomi semua manusia, semua orang-orang yang beragama yang bermacam-macam dengan nilai universal. Apakah dalam Islam tidak terdapat hal tersebut? Apakah Islam boleh kita membunuh orang, menghalalkan darah karena berbeda agama? Tidak. Kalau ada pelanggaran semacam ini dari sebagian orang, itu bukan Islam. Itu bukan Islam. Oleh karena itu kita menginginkan betul-betul umat untuk kembali ke dalam nilai Islam dan memurnikan kembali atau mengembalikan Islam ke dalam kemurniannya. Islam, Muslim dan Muslimun. Nah, siapa yang mengatakan Muslim Sunni, Muslim Syi'i, Muslim liberal, Muslim katakan fundamental, NU atau fundamental atau Muslim Muhammadiyah, saya khawatir di hari akhirat nanti akan ditolak oleh Allah. Dan saya khawatir
dirinya akan berdiam dalam api neraka kekal untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena kefanatikan ini akan betul-betul menodai keimanannya, menodai keislamannya, dan akan mencabik-cabik di antara sesama umat dan menaburkan kebencian. Ustaz, ini demi nasionalisme boleh nggak kita marah kepada Malaysia misalnya karena gara-gara masang bendera terbalik? Itu gimana Ustaz, secara agama Ustaz? Tindakan dan perbuatan pemerintah atau rakyat Malaysia atau pemerintah Malaysia atau oknum harus diluruskan. Karena setiap negara harus menghargai kehormatan negara yang lain. Kalau dengan sengaja mereka memasang bendera Indonesia terbalik, berarti mereka betul-betul apa? Menginjak-injak kehormatan kita. Kita nggak boleh berdiam. Tapi bukan berarti kita harus mengangkat senjata perang dengan Malaysia. Tidak. Cukup bekukan hubungan perdagangan dengan Malaysia. Investasi Malaysia di Indonesia kan cukup banyak. Perkebunan dan lain sebagainya. Hentikan. Kemudian minta kepada duta besar kita untuk balik ke Indonesia. Lakukan protes terhadap pemerintah Malaysia. Panggil duta besar mereka di sini. Kalau mereka tidak memperbaiki sikap mereka, berikan sanksi, berikan hukuman. Ini negara yang punya kehormatan. Kalau kehormatan kita diinjak-injak berdiam, akhirnya mereka semakin menjadi-jadi, akhirnya hubungan di antara kita tidak lagi saling menghargai dan menghormati. Kalau kita biarkan, rakyat di bawah ini akan terpancing. Malaysia penduduknya umat Islam. Kita juga umat Islam. Kita biarkan kita diinjak-injak kehormatan kita, besok akan muncul kebencian di antara sesama kita satu dengan lainnya. Ini merupakan hal yang merugikan. Oleh karena itu Islam melarang kita berbuat kezaliman, melarang kita juga untuk menerima kezaliman. La darara wala dirar, la tadlimun wala tudlamun. Kalau kita membiarkan rumah kita diinjak-injak, dikotori, kita berdiam, maka hal ini betul-betul akan merusak keseimbangan hidup kita. Sekarang terjadi pada kita, besok terjadi pada orang lain. Oleh karena itu kita jumpai bagaimana rakyat di bawah marah. Gara-gara pertandingan sepak bola, penonton Malaysia mengeluarkan kata-kata yang kotor, cacian, dan makian. Akhirnya mengundang balasan dari apa? Dari hacker-hacker. Ini bakal merusak keseimbangan kehidupan kita, hubungan tetangga yang seharusnya bekerja sama satu dengan lainnya. Malaysia butuh kita, kita juga butuh Malaysia. Betul nggak? Oleh karena itu pemerintah harus bertindak tegas. Oleh karena itu pada era Soeharto dengan segala kekurangannya, negara kita dihormati. Australia pun takut dengan Indonesia. Betul nggak? Tapi saat ini kita lihat bagaimana kehormatan bangsa kita dicemohkan, diejek, dilecehkan. Orang-orang dari luar bisa berbuat sesuka hati mereka. Bahkan dengan tegas mereka tidak menghargai hak-hak dari pribumi kita. Ini yang terjadi. Oleh karena itu kenapa sampai sebagian konglomerat ini bisa berkuasa semena-mena? Karena negara tidak berpihak kepada rakyat. Lahirnya mal-mal pusat perbelanjaan membuat pasar tradisional mengalami kelesuan. Akhirnya uang kita sebagian besar tersedot kepada pihak mereka. Beberapa kelompok orang, rakyat betul-betul dalam keadaan yang mengenaskan. Seharusnya pusat perbelanjaan ada di sebagian tempat, sedangkan lainnya pemerintah turun tangan memperbaiki pasar tradisional, membuat kenyamanan, kebersihan, begitu pula timbangan dan keadilan ditegakkan, biar yang menikmati hasil dari jerih payah ini, sebagaimana rakyat yang bekerja susah payah, mereka juga menikmati. Sekarang rakyat menanam cabai di kampung dengan biaya yang cukup tinggi, dijual dengan harga yang murah, lalu konglomerat mengangkut semua ini, mereka jual di supermarket mereka dengan harga yang setinggi-tingginya. Begitu juga petani beras, petani bawang sebelum bekerja harus pinjam uang, nelayan-nelayan sebelum berlayar harus pinjam uang untuk keluarganya maupun untuk biaya solar. Akhirnya mereka dipaksa menjual dengan harga yang murah. Negara berdosa membiarkan semua ini. Nah, saya bertanya, apakah ini Pancasilais? Apakah ini Pancasilais kalau negara membiarkan mal-mal, pusat perbelanjaan, gedung-gedung berbintang berkembang di mana-mana tempat, mengabaikan hak-hak rakyat? Jangan gitu, satu pejabat punya koleksi 40 ransel dengan berbagai macam uang. itu Pancasila di mana itu? Jadi mereka subhanallah maling teriak maling. Mereka gembar-gembor kita tidak Pancasilais, tapi mereka sendiri yang paling menginjak-injak menodai Pancasila. Jadi rakyatnya kesian. Mereka membangun berita opini, bukan berita faktual.
Membangun di tengah masyarakat soal umat Islam ini merupakan orang-orang yang anti Pancasila, orang yang anti toleransi, anti juga terhadap nasionalisme. Siapa yang bilang? Kalau negara diserang, siapa yang akan tampil ke depan bela negara? Apa mereka di mafia hitam yang kalau kerusuhan langsung larikan diri ke luar negeri? Waktu tahun 98 kerusuhan mereka lari tunggang langgang, membawa harta kita, meninggalkan aset yang semuanya hutang. Tapi siapa yang berhadapan dengan tantangan? Pada saat perjuangan berhadapan dengan Portugis, berhadapan dengan Belanda, siapa yang berjuang? Nah, umat Islam harus betul-betul membuktikan bahwa mereka orang-orang yang cinta kepada bangsa, kepada negara, dan ini merupakan kewajiban dalam agama. Dan kewajiban ini, kewajiban yang benar-benar suci dan masuk dalam perintah jihad. Di saat dia mati sebagai seorang syahid. Asal semua dilakukan semata-mata apa? Mengharapkan keridhaan Allah. Tapi kalau orang berperang atas nama bangsa, membalimi bangsa yang lain, melakukan pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, ini bukan jihad namanya. Ini bukan Pancasila namanya. Ini namanya biadab, brutal, barbar. Saya usul untuk ini Ustaz. Untuk masyarakat awam lah seperti kami nih. Kalau tadi nasihat yang disampaikan Ustaz Hussein itu untuk intelektual penyelenggara negara, ini yang masyarakat wajar aman. Mereka ini saya harapkan punya karakter yang pertama, kata Pak Harto, ojong gumbunan. Jangan terlalu mudah kagum lah. Betul. Dengan ada kata-kata Islam pluralis, wah universal, wah keren gitu. Padahal isinya kosong. Kita kagum. Nah, yang kedua, ketika sudah kagum, latah membahas ini di mana-mana. Ngerti? Belum tentu juga. Betul. Dia tidak paham apa itu pluralisme, sama sekali dia nggak pahami. Kemudian mulai bicara, kemudian mulai mengatakan bahwa seharusnya kita menjadi Islam yang pluralis. Ustadz, mungkin nggak Ustadz ulama intelektual ini diadu domba oleh orang awam? Sebetulnya dalang dibalik semua ini syaitan. Dibalik semua ini syaitan, dan syaitan ada yang berasal dari kalangan jin, ada yang berasal dari kalangan manusia. Seperti yang Allah bilang apa? Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin wa kadzalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun wa litasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa liyardahu wa liyaqtarifu ma hum muqtarifun. Perhatikan apa yang disebutkan ayat ini seperti yang Anum sebutkan tadi. Demikianlah kami biarkan bagi setiap nabi ini tampil musuh-musuh dari kalangan jin maupun dari kalangan apa? Syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Apa pekerjaan mereka? Sebahagian mereka ya mewahyukan kepada sebahagian yang lain zukhruf hal qawli ghurura. Kata-kata yang indah, yang menarik, yang menggema, yang mempesona, tapi semuanya penuh kebohongan dan kepalsuan. Yuhi ba'dhum ila ba'din, sebahagian mereka mewahyukan kepada sebahagian yang lain zukhrufal qaul, kata-kata yang indah, menarik dan menawan, ghurura, tapi semuanya penuh kebohongan dan kepalsuan. Di surat apa satu? Itu suratul An'am. Kita lihat ayat nanti. Jadi itu suratul An'am. Kemudian walau syaa rabbuka ma fa'alu, kalau Tuhanmu kehendaki mereka tidak akan dapat melakukan. Tapi kenapa Allah biarkan? Fadharhum wa ma yaftarun, biarkan semua kebohongan yang mereka buat. Tujuannya walitasgha ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah. Tujuannya agar orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhirat, yang tidak beriman pada kebenaran, ya, menyambut, mendengarkan hal ini, kemudian mereka sebar luaskan. Nah, itu. Waliyaqtarifu ma hum muqtarifun, agar mereka melakukan apa yang mereka lakukan hingga akhirnya jelas siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Karena kalau tidak ada hal-hal seperti ini nggak kelihatan wajah asli sebenarnya. Ayat Instagram ini ayat Instagram sebetulnya. Ayat sosial media ini. Nah, kemudian antum lihat pada ayat berikutnya, Sahiri. Antum lihat pada ayat berikutnya, ya. Di mana Allah SWT mengatakan apa? Afa ghairallahi abtaghi hakaman. Al-An'am berapa tadi, Ustaz? Al-An'am. Afa ghairallah. Ayatnya 100
113. 100 apa? 133 apa? Berapa? Berapa ya, Pak? 113. 113. Jadi ayat 113, nah ayat 114-nya tadi wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun wa litasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah wa liyardahu wa liyaqtarifu ma hum muqtarifun. Setelah itu afa ghairallahi abtaghi hakama. Setelah kebohongan, kepalsuan yang dibangun oleh mereka yang tidak beriman kepada hari akhirat, yang tidak beriman kepada Allah, Allah sebutkan, qul, katakan wahai Rasulullah, afa ghairallahi abtaghi hakama. Apakah selain dari Allah ya, yang saya jadikan sebagai hakim dalam hidup ini? Wa huwa alladzi anzala ilaikumul kitaba mufassala. Padahal Dia yang telah menurunkan kepada kalian Alkitab secara terperinci. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Padahal orang-orang yang kami berikan Alkitab sebelumnya yakin bahwa ini betul-betul diturunkan dari sisi Tuhanmu dengan penuh kebenaran. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu termasuk dari orang yang bimbang dan ragu. Setelah itu wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sempurna kalimat Tuhanmu dengan penuh kebenaran dan keadilannya. La mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Tidak akan ada perubahan dari masa ke masa bagi kalimat Allah, bagi ketentuan Allah, bagi hukum Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha tahu. Nah, di tengah-tengah gelombang kehidupan, di tengah-tengah opini yang dibangun, di tengah-tengah berbagai macam kebohongan, kepalsuan yang diperjuangkan oleh bala tentara syaitan dari jin dan manusia, cara yang terbaik kita kembali kepada nilai-nilai Rabbani. Ayat selanjutnya terusin Ustaz. Ayat ke-16 Ustaz. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati menuruti kebanyakan makhluk di muka bumi ini, mereka pasti menyesatkan kamu dari jalan Allah. In yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Karena mereka hanya mengikuti dugaan dan meraba-raba, mengira-ngira. Masa jalan hidup kita yang menentukan keselamatan kita, kita kira-kira raba-raba. Maka saya jumpai orang yang gembar-gembor, berteriak. Kita orang-orang yang Pancasilais sebetulnya kebanyakan dari mereka pembohong dan pendusta. Kalau betul-betul mereka menerapkan Pancasila, negara nggak seperti ini. Tidak mungkin seperti ini negara. Tapi sayangnya Pancasila kontrolnya bukan diawasi oleh Allah. Hingga Pancasila ini kesian seperti jasad yang mati. Kalau dia menjadi jasad yang hidup, diawasi oleh Allah, ditiupkan ruh agama ke dalam Pancasila ini, niscaya tidak ada seorang pun yang akan berani bermain-main. Jadi kita jumpai kalau penegak hukumnya, pengawas hukumnya, orang-orang yang siap-siap bermain dengan hukum. Dan mereka juga yang menjelaskan hukum. Kira-kira apa jadinya? Orang bilang apa? Hamiha haramiha. Yang menjaganya adalah apa? Haramiha, penjahat. Bisa dibayangkan coba. Jadi kesian Pancasila hanya tinggal apa? Slogan. Ya, kalau ada orang yang bilang Indonesia ini negara hukum, saya yakin dia paling banyak melanggar hukumnya. Dan uniknya, ketika Ahok belum dihukum, ada seorang kalangan yang membanggakan diri sebagai seorang liberalis, mengatakan kita yang negara hukum harus tunduk pada hukum. Tahu-tahu begitu keluar keputusan, Ahok dihukum, langsung dia menjerit. Memang hukum setan. Bayangkan coba, hakim setan. Terang-terangan coba kita lihat. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, hukum yang mereka inginkan itu yang berpihak bersama hawa nafsu mereka. Yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, kezaliman, ketidakadilan. Jadi kesian Islam yang berasal dari Tuhan mereka, pencipta mereka yang telah melimpahkan nikmat karunia pada mereka, dituduh disebabkan penyimpangan sebahagian orang. Oleh karena itu dalam Islam, bisa kita setia pada agama. Bukan berarti kesetiaan kita pada agama membutakan mata kita, menulikan telinga kita, dan membiarkan kita berbuat sewenang-wenang dan aniaya. Tidak. Tapi kita ingat, pada saat kita diperintahkan Allah untuk setia pada negara, berjuang untuk kebenaran, keadilan, bukan berarti kesetiaan kita kepada negara membebaskan kita dari apa?
loyalitas kesetiaan kita kepada Allah. Kesetiaan pada agama bukan setia pada tokoh agama. Kesetiaan pada agama bukan setia pada madhab, pada kelompok, pada golongan. Oleh karena itu seorang katakan madhabnya Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, boleh saja. Tapi di saat dia menempatkan madhab di depan, agama di belakang, menempatkan pengikut madhab di depan, umat Islam di belakang, lalu dia mencabik-cabik persatuan Islam, maka orang ini mal'un, orang yang dikutuk oleh Allah SWT. Jadi bukan berarti setia pada agama kita setia secara membuta pada tokoh agama, pada ustadz, pada kiai, pada habib, ya, atau pada madhab. Tidak. Tapi mereka semua dikembalikan pada nilai-nilai agama. Kalau ustadznya, kiainya mencuri, ya dihukum potong tangan. Betul nggak? Jadi bukan berarti kesetiaan buta, dan nggak bisa disamakan Islam dan tuntunan yang berasal dari Allah dengan doktrin gereja sebelum masa-masa Renaissance pada abad ke-18. Kalau para cendekiawan seperti Rousseau, Voltaire, dan lain-lain sebagainya mereka menolak apa yang dilakukan oleh kaum gereja yang bekerja sama dengan para raja, berbuat kezaliman pada rakyat, justru ajaran Islam berlawanan dengan apa? Kekuasaan. Dengan kekuasaan tersebut. Rasul berkumpul bersama rakyat. Nah, para ulama seharusnya berkumpul bersama siapa? Rakyat, bukan bersama para penguasa di atas. Kalau ulamanya kumpul mondar-mandir bolak-balik di tengah-tengah para penguasa, rakyat akan berputus asa dari keadilan. Oleh karena itu ketika Uthman bin Hunayf diangkat sebagai gubernur di Kufah, kalau tidak salah, Basrah, diundang oleh orang-orang kaya, dia mendatangi undangan orang kaya, Imam Ali marah besar terhadap Uthman. Kamu membuat orang-orang miskin berputus asa dari keadilan kamu, dan membuat orang kaya berharap dari apa? Dukungan kamu. Kamu harus ingat berapa panjang kubur kamu. Kehidupan kamu betapa singkatnya dalam kehidupan dunia, diberikan peringatan dan ancaman. Tapi kalau pemimpin kumpul bersama rakyat, konglomerat tidak berharap akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan dukungan, kemudian proteksi, monopoli, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemimpin yang diangkat di atas bukan konglomerat yang angkat. Bahkan dulu mungkin sebagian konglomerat ini menentang kepemimpinannya, pencalonannya. Begitu naik ke atas, kenapa bukan berpihak ke rakyat yang mengangkat, malah berpihak pada orang-orang yang apa? Diundang konglomerat datang berkumpul ke rumahnya, mendengarkan pendapat mereka, akhirnya berpikir dengan logika mereka. Coba ke bawah, kumpul bersama rakyat kecil di bawah. Dia akan tahu selama ini mereka di atas berbuat kezaliman. Jadi kalau kita lihat bersama-sama, kepemimpinan yang ada pada saat ini walaupun mengaku dari partai Islam tidak sesuai lagi dengan nilai Islam. Duduk di DPR seharusnya mewakili rakyat dengan jaminan hidup. Sampai berobat juga ke luar negeri. Ya. Kendaraan juga diberikan jaminan, tahu-tahu bekerja untuk proyek pribadinya, bukan bekerja untuk kepentingan rakyat. Pengkhianat ya. Ini pengkhianatan terhadap agama. Jadi kita sampai harus miring gedungnya, Ustaz. Sampai miring gedungnya. Gedung termiring di dunia. Betul. Jadi kita ulangi kembali, kesetiaan pada agama bukan berarti berlawan dengan kesetiaan kita terhadap negara. Kesetiaan terhadap negara merupakan kewajiban agama selagi tidak bertentangan dengan keridhaan Allah. Kecintaan kita pada bangsa, negara, suku maupun madhab itu merupakan hal yang wajar. Tetapi jangan kecintaan kita ini mengeluarkan kita dari kebenaran dan keadilan sebagaimana firman Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan kebencian kalian pada satu kaum atau kebencian satu kaum membuat kalian keluar dari keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, dia merupakan hal yang lebih dekat pada ketakwaan. Ketika seorang wanita dari Bani Makhzum, suku Quraisy yang terkemuka, sukunya Abu Jahal mencuri, dan dia seorang muslim, Rasulullah langsung perintahkan untuk ditegakkan hukuman. Kaumnya datang pada Rasul melalui Usama bin Zaid minta supaya hukum dibatalkan. Mereka siap memberikan ganti rugi yang besar. Marah Rasulullah SAW. Ternyata kalian masih berpegang pada tradisi jahiliyah. Di saat orang lemah berbuat salah, kalian hukum seberat-beratnya. Di saat orang-orang besar berbuat kesalahan, kalian abaikan, kalian ringankan hukumannya. Ini para konglomerat hitam yang mencuri kekayaan negara, yang terlibat dalam BLBI, sekarang masih bercokol di atas. 98 mereka melarikan diri, meninggalkan hutang, begitu mereka kembali, mereka beli lagi aset mereka dengan harga murah. Heran nggak?
Tapi kalau rakyat kecil mengambil buah coklat 2 dihukum dengan berat. Rakyat kecil mengambil 1 kilo kelapa sawit kering dihukum dengan berat. Tapi mereka diabaikan, dibiarkan. Saya mau tanya, ini bersumber dari Pancasila apa bertentangan dengan Pancasila? Bertentangan. Lalu saya mau tanya, kalau mereka menyengsarakan petani gula dengan mengimpor gula dari luar bagaimana? Menyengsarakan rakyat. Kalau mereka membuat garam di negeri kita, negara yang dikuasai, yang dikelilingi oleh lautan, negara yang pernah mengekspor garam ke luar negeri, kenapa PN garam kita dihentikan, dibekukan? Tahu-tahu untuk kepentingan konglomerat yang ingin mengimpor garam, garam dibuat langka hingga rakyat harus membeli garam yang barang yang seharusnya banyak terkumpul di negeri kita mengalami kelangkaan. Saya mau tanya, bingung saya ini. Ini Pancasila atau bukan? Bukan. Ini bertentangan dengan Pancasila. Coba kalau seandainya petani tebu kita diberikan dukungan, baik dengan bibit, ya, baik dengan modal, kemudian pabrik-pabrik gula juga kita inginkan supaya apa? Jangan dimiliki oleh konglomerat hitam. Saya pergi ke daerah Selawi. Sampai di Selawi, saya tanya ini perkebunan punya siapa? Bilang tanahnya punya kami Ustadz, sedangkan kebunnya punya mereka. Kita hanya mengelola, nanti hasil tebu semua apa? Diangkut ke mereka. Petani yang menanam dengan biaya kecil, mereka yang menarik keuntungan dengan apa? Dengan jumlah yang besar. Sampai minyak kita nih, kita harus melakukan refinery penyulingan di luar. Saya bertanya, kan kita punya minyak. Minyak kita ini yang dikelola oleh pihak asing, tidak diizinkan sama sekali negara kita untuk menikmati minyak tersebut. Jadi seluruh minyak diangkut ke luar negeri, yang jatah kita diberikan dalam bentuk uang. Kalau kita mau ambil jatah kita, lalu kita refine, kita suling sendiri, itu nggak diizinkan oleh mereka. Oleh karena itu Bupati Bojonegoro menurut ceritanya, dia ingin meminta jatah yang menjadi milik apa? Milik Bojonegoro untuk mereka kelola, nggak diizinkan mereka angkut semua ke luar negeri supaya kita selamanya bergantung pada mereka, menjual minyak dengan harga murah, lalu kita beli dengan harga yang mahal. Negara yang menghasilkan minyak berubah menjadi negara apa? Yang harus membeli minyak di pasar dunia dengan harga yang tinggi. Akhirnya lahirlah istilah apa? Subsidi. Kata subsidi. Coba kalau pemerintah kerjasama dengan konglomerat membangun pusat-pusat refinery supaya tidak bergantung keluar. Lalu minyak kita keluar. Kenapa saya mau tanya? Iran diembargo selama bertahun-tahun, mampu untuk betul-betul apa? Hidup mandiri, mengelola minyak mereka, kemudian menyuling minyak mereka, dan mensejahterakan rakyat mereka, memajukan teknologi mereka. Ini jangan dikaitkan dengan Syiah. Kalau masih dikaitkan kemajuan Iran dengan Syiah, saya anggap mereka ini betul-betul orang-orang yang tidak berakal. Tapi kenapa kita tidak belajar dari Iran untuk membangun kehidupan kita secara mandiri? Tapi aset kita dijual belikan dengan harga murah. Kekayaan negeri kita dirampok oleh pihak asing, lalu diberikan label Pancasila. Lalu intelektual kita menciptakan dikotomi antara apa? Antara Pancasila dengan Islam. Ini yang terjadi. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, terdapat setan-setan dari kalangan jin dan manusia, ya, yang saling mewahyukan kebohongan satu sama lain, lalu membangun opini yang tidak sehat. Dan yang menyedihkan, ulama-ulama Islam kita ini bukan menghadapi semua ini dengan tantangan dengan cara yang baik, malah menyibukkan umat di mana-mana tempat dengan masalah-masalah bid'ah. Sampai mereka mengatakan, rakyat Palestina kalau ingin berjuang dengan Israel, harus meninggalkan bid'ah dulu. Tinggalkan negeri mereka, hijrah ke negara Islam, bersatu kembali, baru berjuang memerangi Israel. Jadi tanah yang mereka duduki saat ini, tinggalkan buat Israel. Dan dikatakan bahwa kalahnya mereka karena mereka mengerjakan bid'ah. Kalau sholat pakai kunut, bayangkan coba. Kemudian mereka mengadakan ritual-ritual yang mereka anggap merupakan hal-hal yang bid'ah. Jadi betul-betul ini merupakan penyakit yang parah. Orang sakit perut dikasih obat pusing. Orang sakit kepala dikasih obat buang-buang air. Kemana akal kita semuanya? Kenapa Quran nggak didalami, nggak diresapi? Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan kita bisa betul-betul mensosialisasikan kembali nilai-nilai Islam melalui Al-Quran. Sedangkan hadis ikut Al-Quran.
pendapat ulama, ikut Al-Quran. Jadi kalau kita tarik benang dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang ini, kita akan temukan banyak pendapat-pendapat itu di luar garis. Pendapat-pendapat di luar garis. Selama ini kita tidak sadari, kenapa? Karena kita mengukurnya pakai penggarisan. Dari sini ke Rasulullah pakai penggaris. 30 cm, 30 cm. Akhirnya apa? Belok-belok. Coba kalau pakai benang dari sini sampai kepada Rasulullah. Dari sini kepada Al-Quran kita akan temukan ternyata sekian banyak kepentingan menunggangi nama Islam padahal di luar Islam semuanya. Jadi mari bersama-sama kita bangkit, kita maju, bebaskan hati kita dari kefanatikan pada kelompok, pada golongan, pada suku, tapi kita memperjuangkan hak suku kita, bangsa kita, negara kita dengan penuh keadilan. Dan jangan kita berjuang untuk kelompok kita, tapi dengan cara membalimi orang lain. Kita harus maju tanpa berbuat kezaliman pada pihak lain. Kita katakan bahwa kecap kita nomor 1, buktikan. Tanpa harus menjelekkan kecap orang lah. Betul nggak? Nah, kalau kamu berjuang untuk pendapat imam kamu atau ulama kamu, silahkan. Tapi buktikan hasilnya. Jangan kamu mengatakan bahwa kami merupakan kelompok yang selamat, kelompok yang benar, tapi nggak memberikan solusi yang real. Malah menimbulkan perpecahan di antara umat, pertentangan, perselisihan, membodoh-bodohi umat, memanfaatkan umat untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Ini yang terjadi. Oleh karena itu saya heran. Mereka mengatakan Saudi Arabia merupakan negara yang mewakili Islam. Padahal kalau orang tinggal di Saudi, mereka akan tahu Saudi negara yang paling jauh dari Islam. Peristiwa Yaman coba kita perhatikan. Bagaimana bencana yang mereka timbulkan di Yaman. Dunia Islam berdiam karena Saudi membagi-bagikan uang. Peristiwa juga Suriah tidak lepas dari peran Saudi Arabia. Peristiwa yang berlangsung juga di Irak. Bahkan perpecahan di antara umat Islam di belahan dunia ini kalau kita perhatikan juga tidak lepas dari peran mereka. Islam hanya penampilan ritual. Islam diukur dengan jenggot, dengan jidat hitam, celana cingkrang, adapun kebohongan, ketidakadilan, berbagai macam perbuatan-perbuatan tiran yang dilakukan para penguasa, mereka katakan tidak boleh kita mengkritisi, tidak boleh kita berdemo. Kalau kita lakukan, bertindakan bughah. Kita hanya boleh mendoakan aja saat itu. Kita hanya boleh mendoakan. Jadi para penguasa ini wakil Tuhan di atas muka bumi. Jadi kesimpulan dari semua ini, Ustaz Heri gimana Ustaz Heri? Kita serahkan Ustaz Heri untuk menyimpulkan. Jangan nyimpulin Ustaz, cuman menarik apa yang bisa kita pahami gitu, bahwa selamanya kita akan dikategorikan sebagai sumber keburukan selamanya oleh misionaris, oleh kapitalis, oleh kolonialisasi. Dulu kita disebut sebagai ekstremis oleh Belanda. Dulu kita disebut sebagai inlander. Bosnia dan Herzegovina adalah Islam melawan Ortodoks. Rusia dan Uni Soviet adalah Islam melawan komunisme. Sekarang di dunia ini Islam melawan kapitalisme. Di Myanmar Islam melawan Buddhisme. Di tempat lain Kashmir Islam melawan Hindu. Di India juga begitu. Jadi mereka ingin menyebut Islam itu adalah biang keroknya. Padahal kalau kita termasuk di Indonesia, kita coba digiring untuk memahami itu sehingga kita troublemaker, sehingga kita mencari meraih-raih. Enggak loh, kita ini toleran loh, kita ini universal, kita ini madani. Padahal Quran udah menjelaskan semuanya bahwa kalau ukurannya manusia ya kita sesat nanti. Problemnya orang umat Islamnya ninggalin Al-Quran gitu. Betul. Jadi kesalahan memang sebetulnya sebagian di kita yang tidak mencerminkan Islam yang indah, yang bersumber dari sumber-sumbernya yang betul-betul indah, tapi kita justru meninggalkan semua ini dengan menggantikannya dengan hawa nafsu. Sebagai ingatan aja terakhir, Pangeran Diponegoro memperjuangkan kemerdekaan atas nama Islam, menggerakkan masyarakat, penduduk dan rakyat dengan kalimat takbir. Imam Bonjol juga demikian. Jenderal Sudirman, Bung Tomo, mau yang ditarik ke belakang atau yang lebih ke belakang lagi, hampir semuanya yang memerdekakan. Yang berhadapan dengan Portugis, Syarif Hidayatullah atau Fatahillah kan? Fatahillah. Dan terakhir Ustaz, kesultanan-kesultanan di sekujur tubuh Nusantara ini
merelakan kerajaannya, merelakan kesultanannya untuk dilebur menjadi Indonesia. Jangan lupa itu. Itu kaum muslim. Mana ada sultan yang bukan muslim? Nggak ada. Sebutkan. Nggak ada. Nah, Kartasultan juga dari Islam. Sultan. Jadi kesian kita ini awam digiring ke arah opini yang nggak sehat. Nah, kita berharap ulama-ulama kita mulai menyadari bahwa ini kesalahan yang cukup fatal. Kita harus kembali ke dalam nilai-nilai Islam, bukan lagi kepada doktrin kelompok dan golongan. Itu harus betul. Oh enggak, kira-kira gitu Mas. Baik, terima kasih Ustaz Husain atas Angkal Firman Ustaz Heri Nurdi. Ya, kita akan jumpa lagi pada dialog pagi selanjutnya. Saya Muhammad Krisna, Oni Saputra. Di sini juga ada Bapak Budiono yang akan mantu ya. Juga Ustaz Hasan Sadli, Ustaz Junaidi, dan lain-lain. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.